Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kesekian kalinya, dan pada pagi hari ini alhamdulillah saya kedatangan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Jember, yang mana mereka ini datang ke lembaga kami melaksanakan tugasnya dari kampus, yaitu KKN. Dan dari beberapa hari kemarin mereka sudah melatih TIK di lembaga kami kepada siswa-siswi kami di sini di SMA Nurul Falah, dan pada hari ini merupakan hari terakhir dan mereka mau pamit kepada kami selaku pengelola SMA Nurul Falah di sini. Namun sebelumnya boleh teman-teman para sahabat NR Media bisa berkenalan terlebih dahulu dengan mereka. Mungkin bisa dimulai dari saudara Kin, silakan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Rizky Maulidi dari Prodi KPI Fakultas Dakwah Universitas Unhas Jember, semester 7. Asal saya dari Mulyorejo, Kecamatan Silau. Baik, tanpa salam, perkenalkan nama saya itu Diana Lestari, biasa dipanggil Diana. Dan program studi yang saya tempuh saat ini ialah Tadris Matematika. Saya semester 7 dan asal saya dari Paci, Sukwela. Baik, tanpa salam, perkenalkan nama saya Ifatus Sufianingsi. Saya prodi Tadris IPA, mahasiswi UIN Has Jember, dan saya dari Pace. Oke, selanjutnya kita akan ngomong-ngomong masalah bagaimana sih mereka menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Apakah akan ada kesamaan dengan saya ketika dulu saya menempuh pendidikan di perguruan tinggi, yang mana pernah saya ceritakan di salah satu konten saya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Saya akan bertanya-tanya kepada mereka apa tujuan mereka menempuh pendidikan di perguruan tinggi seperti itu. Bisa saya mulai dari Mbak Sulfianya dulu. Apa tujuannya Mbak Via? Kenapa harus menempuh gitu? Kenapa harus menempuh pendidikan di perguruan tinggi? Dan itu atas dasar keinginan sendiri atau persetujuan dari orang tua atau dukungan dari orang tua? Monggo, gimana? Menurut saya pribadi, pendidikan itu memang sangat penting ya. Sangat penting untuk diri saya sendiri maupun masyarakat sekitar. Dan saya mengenyam pendidikan ini memang ada keinginan dari sendiri dan didukung oleh kedua orang tua. Maka dari itu saya melanjutkan keinginan saya untuk menyelesaikan pendidikan S1 ini. Berarti ada dukungan dari kedua orang tua. Iya, betul sekali. Kalau kita lihat pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember ini, pendidikan perguruan tinggi itu kayaknya mahal gitu ya, mahal. Memang betul ada beberapa beasiswa yang telah digelontorkan oleh pemerintah, akan tetapi kan masih butuh dana-dana lain yang di luar beasiswa tersebut. Kalau misalkan Mbak Via ini dapat dukungan dari kedua orang tua, berarti kedua orang tua dari Mbak Via sendiri orang mampu dong dari segi ekonomi. Sebetulnya dilihat dari segi ekonomi, saya juga sama seperti orang lainnya ya, sama-sama dari keluarga yang tidak mampu. Tapi alhamdulillah berkat adanya beasiswa, saya bisa mengenyam pendidikan hingga saat ini. Nah, ini sangat menarik sekali. Dari keluarga tidak mampu, namun keinginan yang membuat mbaknya ini langsung punya semangat untuk belajar di perguruan tinggi. Dan ini perlu ditiru oleh para kaula muda saat ini yang belum mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, seharusnya punya pemikiran-pemikiran seperti ini. Kalau mbaknya sendiri bagaimana? Apa tujuannya? Kenapa harus melanjutkan ke perguruan tinggi, dan apakah itu keinginan sendiri, dukungan orang tua, atau panggilan
keadaan gitu. Artinya panggilan dari keadaan masyarakat yang perlu orang-orang seperti mbaknya, mungkin apa punya pemikiran seperti itu, monggo. Kalau saya pribadi itu memang keinginan sendiri dan juga ada dukungan dari orang tua. Dan di masyarakat saya atau lingkungan di sekitar rumah saya juga kebetulan belum ada yang masih menempuh sekolahnya itu ke jenjang perguruan tinggi. Apa namanya? Kenapa? Apa cuma karena di lingkungan itu masih belum ada yang menempuh ke perguruan tinggi itu saja, atau ada yang lain? Artinya gini, nanti kalau misalkan saya lulus dari perguruan tinggi S1 misalkan, saya harus melakukan ini, ada cita-cita lain lah daripada itu gitu. Oh iya ada, kan saya kebetulan program studi saya itu tadris matematika. Nah kebetulan saat ini itu matematika memang jadi pokok, bukan pokok, seperti materi dasar yang harus memang dipelajari di setiap jenjang seperti itu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, karena di desa saya kebetulan, bukan di desa, di daerah lingkungan sekitar saya memang jarang sekali orang yang. Alhamdulillah, berarti masih ada generasi muda penerus bangsa dan agama yang masih mau memikirkan kelanjutan daripada pendidikan anak bangsa selanjutnya. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada orang yang asalnya dari desa Mulyorejo. Sobat-sobat semuanya, saudara-saudara tahu kan tentunya Mulyorejo itu di mana gitu. Yang belum tahu akan saya ceritakan bahwa desa Mulyorejo ini adalah desa paling ujung Kabupaten Jember ya. Paling ujung dan letaknya di tengah lai gunung, tengah hutan. Ya, sangat-sangat pelosok. Jadi, tapi beliaunya ini ternyata punya keinginan yang kuat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Jadi sangat menarik sekali kalau kita bicarakan hal ini dari pelosok dan pergi ke kota menempuh pendidikan yaitu perguruan tinggi. Apa sih yang melatar belakangi Masnya sehingga Masnya mau melanjutkan ke perguruan tinggi? Untuk dasar kenapa saya memilih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke perguruan tinggi. Setelah SMA saya lanjut ke perguruan tinggi, salah satunya karena memang keinginan pribadi ingin melanjutkan studi atau ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Alasan kedua karena di lingkungan saya, terutama di Mulyorejo, anak-anak pola pikirnya itu cuma kalau setelah SMA atau SMP mungkin langsung kerja ke Bali, kerja perantau kemana. Pemikirannya hanya sebatas itu, belum mungkin melanjutkan ke perguruan tinggi lalu yang lainnya. Gitu. Jadi mungkin saya ada niatan itu karena saya ingin mencoba, saya nyoba mulai duluan untuk melanjutkan perguruan tinggi. Mungkin adik-adik atau orang-orang yang ada di lingkungan sekitar saya juga, oh iya ya, itu dari desa, dari pelosok desa bisa kok kuliah, bisa kok bersaing dengan anak-anak yang di kota. Nah, iya. Karena meskipun kami dari desa, kami juga berusaha untuk bersaing dengan teman-teman yang juga dari kota, dari mana. Karena memang tidak menutup kemungkinan ya. Artinya gini, walaupun anak kampung, anak desa itu tidak semerta-merta kalah begitu saja sama anak kota, kan seperti itu gitu ya. Dan mungkin dari segi keinginan pun juga sama sebenarnya untuk berkiprah di dunia pendidikan dan yang lain, kan seperti itu. Nah, tapi dari Mas Amin sendiri yang punya keinginan seperti itu tuh kira-kira setuju enggak kalau misalkan ada dari pernah saya dengar dari salah satu dosen saya itu bilangnya begini. Beliau adalah seorang kiai juga, seorang profesor, doktor juga gitu ya. Cuma saya belum bisa menyebutkan namanya di sini. Mohon maaf kepada saudara semuanya karena saya belum izin kepada guru saya untuk menyebutkan namanya. Nah, tapi kira-kira Mas Amin dan mbak-mbak yang lain setuju enggak kira-kira kalau misalkan
beliau menyampaikan seperti ini. Mahasiswa itu setelah lulus dikatakan berhasil kalau bisa merubah lingkungannya. Kira-kira setuju nggak itu dengan seperti itu? Kalau untuk saya sendiri mungkin setuju. Karena mahasiswa juga agen of change, Yes. Agen perubahan. Mungkin perubahan yang dimaksud, kalau kita bicara perubahan, mungkin kalau perubahan untuk merubah Kabupaten Jember terlalu luas, konteksnya terlalu luas. Mungkin kita mulai dari orang-orang terdekat, mungkin keluarga, saudara, family, lalu mungkin lingkungan sekitar. Jadi saya ada pemikiran saya begini, kalau sumber daya manusianya, SDM-nya bagus, kemungkinan daerah itu akan bagus. Benar, setuju sekali. Saya sangat setuju sekali dengan hal itu. Tapi kalau mbak-mbaknya sendiri setuju enggak dengan pernyataan masyarakat yang seperti ini? Kan mbak ini kan perempuan ya, seorang perempuan, dan kalau di lingkungan saya di sini ini sering sekali saya dengar istilah seperti ini. Kalau perempuan ngapain harus sekolah tinggi? Karena perempuan itu tugasnya di dapur, di sumur, dan di kasur. Setuju enggak seperti itu, pernyataan-pernyataan seperti itu? Saya pribadi tidak setuju ya. Karena menurut saya tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan untuk mengembangkan dirinya. Mengembangkan dirinya. Apalagi memang banyak, tidak hanya di masyarakat sini. Saya dengar juga dari masyarakat di rumah saya itu juga mengatakan seperti itu. Sama ya. Bahwa setelah lulus kuliah pasti larinya ke dapur. Dan saya tidak setuju. Sama, saya walaupun bukan perempuan ya, tapi saya sangat tidak setuju dengan pemikiran masyarakat seperti ini. Dan sobat-sobat RR Media tentunya semuanya akan sepakat ya, seharusnya tidak punya pemikiran seperti itu. Maka dari itu saya sangat bersyukur sekali banyak pemuda-pemuda yang masih mau berpikir tentang dirinya, pengembangan dirinya dari segi pendidikan, bahkan masih mau memikirkan tentang keadaan lingkungannya. Maka dari itu saya harap kepada semua sahabat-sahabat RR Media yang masih belum punya pemikiran untuk mengembangkan dunia pendidikan, tentunya ayo kita mulai dari sekarang hendaknya bisa mengetuk hati bagaimana caranya diri kita pertama untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan setelah itu kita bisa mengembangkan lingkungan kita, bagaimana lingkungan kita tidak seperti ini saja. Itu saja. Terima kasih dari saya dan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa semuanya yang sudah bersedia ngobrol dengan kami pagi hari ini, tentunya di sini bersama saya. Dan sahabat-sahabat RR Media, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment, share, dan lain-lain kepada saudara yang lain tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.